Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regia Vici, NPM 10221231 dari Digitech University. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Angga Prastian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peran admin dalam berkomunikasi dengan customer. Seperti yang kita tahu bahwa peran admin jarang sekali untuk berbicara langsung terhadap customer atau pihak eksternal. Namun, tidak jarang pula ada beberapa faktor, kondisi, atau hal yang membuat admin berkomunikasi langsung dengan customer. Beberapa kondisi tersebut tidak lain dikarenakan adanya kesalahan dalam dokumen atau adanya dokumen penting yang dibutuhkan. Sebagai contoh, adanya kesalahan dalam pembikinan surat jalan, surat penawaran, ataupun PO terkait harga dan lain sebagainya. Adapun komunikasi yang terjadi lainnya di saat admin membutuhkan suatu dokumen yang diminta oleh bagian lain seperti bagian pajak, di mana untuk melakukan proses pembikinan faktur pajak, bagian pajak akan meminta admin untuk meminta NPWP terhadap customer tersebut, terutama untuk customer baru. Maka di situ terjadilah komunikasi antara customer dengan admin. Sebagai contoh, apabila terjadi penjualan di tanggal 2 Juni 2023, maka di tanggal 3 Juni atau hari esoknya, invoice dan tagihan harus sudah dibikin dan akan diproses pembuatan faktur pajaknya. Apabila ada customer baru, maka di situ admin pajak akan meminta admin untuk meminta NPWP terhadap customer tersebut. Maka di sini admin akan menghubungi customer dengan menggunakan via WhatsApp atau melalui telepon kantor. Maka komunikasi yang terjadi antara admin dan customer adalah sebagai berikut. Komunikasi yang akan saya contohkan ini apabila terjadi via telepon. Yang pertama, saya akan menyapa dengan Assalamualaikum dan selamat pagi atau selamat siang. Lalu yang kedua, saya akan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan dari mana saya berasal. Seperti saya Regia dari PT Sri Cakra Berkat. Lalu yang selanjutnya, saya akan memastikan apakah telepon yang saya tuju ini benar customer yang saya tuju. Seperti contohnya, apakah ini benar dengan PT KHTEX dan sebagainya. Lalu saya akan menjelaskan terkait hal-hal yang ingin saya sampaikan dan terakhir saya akan meminta apa hal yang ingin saya dapatkan dari PT tersebut atau customer tersebut. Seperti saya akan menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Juni ada terjadi transaksi antara PT Sri Cakra Berkat dengan PT KHTEX dan untuk proses pembuatan faktur pajak, bagian pajak kita membutuhkan NPWP atau SPPKP PT KHTEX. Setelah itu saya akan mengutarakan tujuan saya menelpon, yaitu untuk meminta PT KHTEX mengirimkan NPWP atau SPPKP melalui via email atau WhatsApp. Tapi saya akan mengutamakan untuk mengirim melalui email. Setelah itu, saya akan memastikan apakah PT KHTEX atau customer tersebut termasuk dalam kawasan berikat. Karena apabila mereka termasuk dalam kawasan berikat, maka kami membutuhkan BC40 atau Bea Cukai 40 sebagai dokumen pendukung. Karena saat mereka termasuk ke dalam kawasan berikat, maka kami tidak akan menghitung pajak yang akan dibayarkan. Dan apabila PT tersebut bukan merupakan kawasan berikat, maka kami akan memproses faktur pajak dengan kode 010 dan akan menagih pajak kepada PT tersebut. Itu tadi merupakan contoh apabila seorang admin berkomunikasi kepada customer mengenai permintaan dokumen pembantu atau dokumen penting. Dan akan ada lagi contoh apabila ada dokumen yang salah atau dokumen yang tidak tepat terhadap customer dan admin. Contohnya seperti ada kesalahan dalam pembuatan PO di mana PO yang dibuat customer tidak sesuai dengan penawaran yang admin bikin atau perusahaan saya bikin, seperti tidak tepatnya barang atau harga yang tidak sesuai dan diskon yang tidak sesuai. Maka dari itu admin akan segera konfirmasi terhadap marketing atau sales, lalu akan mengkonfirmasi langsung ke customer untuk mengganti diskon atau
barang yang sesuai dengan penawaran yang kita kirim. Itu tadi merupakan contoh komunikasi eksternal antara admin dan customer, atau komunikasi admin terhadap pihak eksternal. Lalu selain eksternal, admin juga banyak berkomunikasi dengan pihak internal. Salah satunya seperti atasan, manajer, marketing, lalu supervisor, dan bagian akunting atau bagian pajak. Komunikasi internal biasanya hanya membahas mengenai laporan dan pertumbuhan perusahaan dan penjualan. Sekian video evaluasi akhir semester komunikasi bisnis tentang penjelasan atau presentasi tentang pekerjaan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.